Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung kehidupan kita sehingga hari ini kita menerima kebaikan Tuhan, rahmat Tuhan yang baru di hari yang baru. Puji Tuhan, sebelum kita memulai aktivitas kita di hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya bacakan di dalam Mazmur pasal 50 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Puji Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dan syukur adalah sebuah persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan sebagai sebuah korban kita kepada Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kita menjalani hidup di dalam dunia ini, tentu ada banyak kebaikan Tuhan yang harus kita syukuri hari demi hari. Bahkan hari ini kita bangun sehat, kuat, diberkati. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di tengah-tengah kebaikan Tuhan yang kita alami, pasti di dalam dunia ini, di dalam hidup kita, Tuhan izinkan, Tuhan beri kita kekuatan melewati lembah kekelaman. Saat-saat di dalam kesesakan yang kita hadapi dalam hidup kita, ayat ini berkata, berserulah kepadaku. Kata berseru itu artinya memanggil atau menarik perhatian seseorang dengan suara yang nyaring. Itu arti kata berseru. Ketika kita berseru, kita sedang memanggil Tuhan. Di tengah-tengah kesesakan kehidupan kita, Tuhan mengajak kita bahwa mari berseru kepadaku pada waktu kesesakan. Puji Tuhan. Ada sebuah contoh dalam Alkitab, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka benar-benar ada di dalam kesesakan, dalam tekanan, dalam himpitan. Karena saat mereka dipimpin Tuhan berjalan keluar dari tanah Mesir, di kiri kanan itu tidak ada jalan bagi mereka. Sementara dari belakang tentara Firaun mengejar mereka, hendak membinasakan mereka. Dan di depan mereka berhadapan dengan jalan buntu, yaitu Laut Teberau. Mereka benar-benar ada di dalam kesesakan. Ya saat itu. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Dengan kata lain, saat kiri, kanan, belakang, depan, semua sudah buntu, jalan buntu. Apa yang harus kita hadapi? Apa yang harus kita lakukan di dalam hidup ini? Mari kita tengadah kepada Tuhan. Mari kita berseru kepada Tuhan. Saya tidak tahu hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang keadaannya seperti bangsa Israel saat itu. Kiri kanan buntu, dari belakang ada yang mengejar dan depan juga jalan buntu tidak bisa dilewati. Bagaimana, apa yang harus kita lakukan? Mari kita berseru, dengan kata lain kita tengadah kepada Tuhan. Kita mengangkat tangan kepada Tuhan ya. Saat mereka keluar dari Mesir, dikatakan bahwa saat itu mereka berseru-seru kepada Tuhan. Hamba Tuhan yaitu Musa mengajar mereka, ayo kita berseru-seru kepada Tuhan. Dan saat itu Tuhan berkata kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, ayo angkat. Kemudian di dalam ketakutan bangsa Israel saat itu, mereka melihat bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Laut Teberau bisa terbelah sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Ini mujizat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini luar biasa pertolongan Tuhan. Kalau kita yang tidak melihat secara langsung, mungkin kita hanya membayangkannya biasa-biasa saja ya. Tetapi saat itu orang Israel bisa melihat, merasakan dengan mata kepala mereka sendiri. Begitu dahsyatnya perbuatan Tuhan untuk mereka. Dan firman Tuhan catat, kita harus percaya bahwa itu benar-benar terjadi. Saat itu mereka diluputkan, mereka keluar dari tantangan kehidupan itu, dari jalan buntu itu mereka diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Saat itu Tuhan berkata kepada bangsa Israel lewat Musa. Musa berkata, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Di dalam Keluaran 14 ayat 13 sampai 14. Dan dikatakan di sana ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Tanpa melakukan apa-apa, mereka percaya kepada pimpinan Tuhan dan benar mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Dan setelah melewati persoalan itu, mereka bersuka cita di dalam pasal selanjutnya dalam Keluaran 14 di sana dituliskan mereka bersuka cita, mereka memuji Tuhan, bersorak-sorai. Karena apa? Mereka diluputkan dari persoalan hidup mereka. Tetapi setelah kejadian itu, ternyata masalah tidak berhenti sampai di situ. Ya, mereka berjalan dari Laut Teberau ke padang gurun Syur selama 3 hari dan mereka mulai kehausan. Mereka kehausan dan mereka berjumpa dengan air, tapi air yang mereka jumpai itu pun pahit. Dalam kehidupan kita sama kita hadapi ya, lepas dari satu masalah yang satu, kadang kita menghadapi masalah yang lain dan seolah-olah depan kita sudah ada jawaban, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan bersungut-sungut. Bagaimana respon kita? Apa kita akan bersungut-sungut seperti bangsa Israel? Ataukah kita memilih bersyukur saja kepada Tuhan? Jika kita memilih bersyukur saja kepada Tuhan, iman kita akan dikuatkan dan kita berkata, aku percaya di balik semua ini ada kebaikan yang Tuhan akan lakukan dalam hidupku. Hari ini saya tahu kita tidak luput dari masalah, tapi bagaimana respon kita? Apakah kita mau bersungut-sungut atau kita mau bersyukur dan berseru-seru kepada Tuhan? Kiranya kita mengambil keputusan untuk bersyukur dan berseru-seru kepada Tuhan. Ada mujizat di dalam bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita melihat firman Tuhan. Ketika air yang pahit itu diubah oleh Tuhan menjadi air yang manis. Di sana firman Tuhan mencatat di dalam Keluaran pasal 15 bahwa di sana mereka boleh menikmati air yang manis. Mujizat berikutnya terjadi dalam hidup mereka. Saya akan bacakan Keluaran 15 ayat 26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Selalu ada penghiburan di balik semua masalah yang kita hadapi. Ketika kita mau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Allah, di balik semua yang kita hadapi, ada penghiburan Allah yang luar biasa. Bangsa Israel saat itu mengalami penyediaan Tuhan yang luar biasa. Mereka disediakan 12 mata air dan 70 pohon kurma. Luar biasa penyediaan Allah, luar biasa penghiburan Allah. Hari ini ketika kita mengalami masalah, sepertinya lepas satu, kemudian ada masalah berikutnya. Mari kita jangan bersungut-sungut seperti bangsa Israel, tapi kita bersyukur saja kepada Tuhan. Kita berterima kasih saja karena kita percaya di balik semuanya nama Tuhan yang akan dimuliakan. Kita akan melihat bagaimana Allah campur tangan dan membela, menolong kehidupan kita. Saya percaya masalah apapun yang kita hadapi hari ini, ada Tuhan yang sanggup membela hidup kita. Mari bersyukur, terus bersyukur karena Tuhan ingin melihat hati-hati yang benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Dia, sungguh-sungguh mengandalkan Dia, dan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga untuk hari ini. Kami tahu hidup kami dalam dunia ini tidak lepas dari tantangan kehidupan. Bukankah hidup kami di dunia memang hidup di dalam pergumulan? Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah Immanuel selalu beserta kami. Dan di balik semua peristiwa yang kami alami, ada rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan sanggup menyatakan mujizat-Nya bagi kami. Hari ini pun Tuhan, kami percaya mujizat masih berlaku dan kami mau tetap sungguh-sungguh percaya kepadamu. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, mereka usahakan hari ini, mereka sentuh dengan tangan mereka hari ini, dibuat berhasil oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami, para aktivis, majelis jemaat, semua yang terlibat dalam pelayanan, seluruh jemaat-Mu dari yang lanjut usia sampai anak-anak sekolah minggu. Engkau jangkau mereka dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau pelihara dengan kasih-Mu, Engkau beri kekuatan dalam
menghadapi lembah kekelaman dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya hari ini hari luar biasa, hari ini kami diberkati, hari ini kami menerima kemenangan, hari ini kami disembuhkan, hari ini kami menerima jawaban. Karena Tuhan kami Allah yang dahsyat, kuasanya tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.